Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, semoga di lain waktu kita selalu tetap hadir ya, dan sehat selalu. Hari ini pelajarannya ilmu pengetahuan sosial tentang pengertian ruang dan interaksi antar. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang mencakup berbagai hal, diantaranya adalah udara, lapisan atmosfer, perairan atau laut, sungai, dan danau. Di bawah permukaan bumi itu ada air dan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup yang juga merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Lalu mungkin saja ada satu atau beberapa komponen dari satu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya. Tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda, misalnya jenis batuan di satu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya itu seperti wilayah pegunungan pada umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, sedangkan penduduk daerah pegunungan membutuhkan kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi ruang juga dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Pengertian interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahan. Interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahannya, dan tentu keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang berbeda. Secara non-fisik, interaksi antar ruang tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan sosial ataupun juga ekonomi.
Pusat pertumbuhan ekonomi serta aktivitas atau kegiatan sosial biasanya akan selalu terpusat pada suatu lokasi dengan pelayanan publik yang baik. Selanjutnya, kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Ada 3 kondisi saling bergantungan, yaitu yang pertama saling melengkapi. Kondisi ini terjadi ketika ada wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Dengan contoh, penduduk yang tinggal di daerah pegunungan menghasilkan sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai menghasilkan ikan. Jadi penduduk pegunungan akan membutuhkan ikan yang dihasilkan oleh penduduk pantai. Begitu juga sebaliknya, penduduk pantai akan membutuhkan sayuran yang dihasilkan oleh penduduk pegunungan. Jika masing-masing penduduk mempunyai kelebihan terhadap yang dihasilkan, maka akan terjadi interaksi antar penduduk pegunungan dengan penduduk pantai melalui aktivitas jual beli atas kelebihan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk akan menjadi hal yang diperhatikan seseorang ketika akan membeli suatu produk. Maka ia akan memperhatikan faktor tersebut. Contohnya, pembeli es yang tinggal di Medan kota biasanya membeli es ke daerah Belawan. Namun kemudian diketahui ada pabrik es di daerah Mabar. Karena jarak Mabar lebih dekat dengan Medan kota dengan ongkos transportasi lebih murah, para pembeli es dari Medan kota akan beralih membeli es ke Mabar. Akibatnya, interaksi antar Medan kota dengan Belawan melemah. Yang terakhir, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya, dan biaya agar interaksi tersebut terjadi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Yang keempat itu syarat interaksi antar ruang. Syarat interaksi antar ruang, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi keruangan, yaitu yang pertama saling melengkapi. Antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara itu maksudnya adalah penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuan. Yang terakhir itu kemudahan transfer. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Yang kelima, selanjutnya itu bentuk interaksi antar ruang. Terdapat beberapa bentuk dari interaksi antar ruang, diantaranya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Contohnya yaitu seperti emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi. Perjalanan penduduk antara wilayah untuk melakukan pekerjaan atau wisata. Selanjutnya yaitu komunikasi.
Komunikasi merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contohnya yaitu seperti pengiriman informasi, baik itu secara langsung maupun secara melihat tayangan televisi, internet, serta lain sebagainya. Yang terakhir itu transportasi. Transportasi adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Ya, gimana anak-anak? Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok atau 5-6 orang ya. Nanti kalian berdiskusi tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu nanti satu kelompok ada yang maju 1 orang dan yang lainnya akan mengomentari atau menambahkan. Ya, gimana anak-anak, udah selesai berdiskusinya? Kalau udah selesai silahkan untuk kelompok 1 maju ya. Ya, tepuk tangan. Gimana, apa ada yang mau menyimpulkan atau apa gitu? Ya, kalau nggak ada, selanjutnya kelompok terakhir. Ya, bagus, terima kasih. Lalu ya, terima kasih. Pelajaran kali ini sudah selesai ya. Pelajaran hari ini kita sudahi dan semoga kalian bisa lebih rajin lagi berangkat. Semoga sehat selalu, semangat terus. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.